Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, dimanapun kalian berada. Seperti biasa, di video kali ini saya mau sharing berbagi cerita, berbagi pengalaman. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua yang mendengarkan atau yang melihat video ini. Sebelumnya, saya perkenalkan diri. Nama saya Eka Koswara ya, tapi biasa dipanggil dengan Aka ya. Nah, di video kali ini di channel Aka Channel ini saya mau berbagi cerita, berbagi pengalaman seputar kisah keajaiban sholawat, dan tentunya mendapatkan sebuah keberkahan dari wasilah memperbanyak sholawat. Dan apa yang saya sudah rasakan, apa yang sudah saya dawamkan, dan apa yang sudah saya terima gitu ya setelah mengamalkan sholawat. Dan tentunya saya juga di sini sharing kepada kalian semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kita diberikan kelimpahan, keberkahan oleh Allah SWT atas dasar ilmunya, pengetahuannya gitu ya. Dan mudah-mudahan atas izin Allah kita dipertemukan dengan satu keyakinan yang penuh kepada Allah SWT dan saling membantu, saling mengingatkan. Nah, di video kali ini saya mau menceritakan bagaimana setelah mengamalkan sholawat, dan setelah itu keajaiban apa yang sudah saya rasakan selama ini, perubahan apa yang sudah saya rasakan selama ini. Tentunya kalau kita mendawamkan sholawat, tentunya kita harus dengan penuh keikhlasan ya, dengan penuh keyakinan kepada Allah SWT, karena banyak keberkahan. Tapi kalau kita, walaupun Allah tidak segan-segan memberikan rezeki kepada kehidupan kita, tapi Allah pun akan kalau di dalam kehidupan kita ini punya kesalahan, ada yang membentengi gitu ya, dengan hal-hal yang buruk mungkin menjadi rezeki kita seret gitu. Nah, di video kali ini mari kita sharing, berbagi cerita agar kita mendapatkan sebuah keberkahan, perubahan dalam hidup menjadi lebih baik dengan wasilahnya memperbanyak sholawat. Dan mudah-mudahan dengan kita memperbanyak sholawat itu Allah mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita. Dan yang paling penting, walaupun kita sering mengamalkan sholawat, belum ada sebuah keajaiban dalam kehidupan kita, maka ada apa dan kenapa kita harus bertanya kepada diri kita. Karena ketika kita melihat orang lain, melihat yang sudah mengamalkan sholawat itu sangat luar biasa keajaibannya gitu ya, melapangkan pekerjaannya, rezekinya gitu ya, kelancaran atas usahanya, dan banyak perubahan-perubahan yang tadinya terpuruk menjadi sebuah kebahagiaan, keberkahan yang sangat-sangat luar biasa Allah berikan gitu. Nah, saya sempat berpikir ketika saya mengamalkan sholawat, dan setelah itu kenapa ya saya sudah mengamalkan sholawat tapi belum ada aja keajaiban dalam kehidupan ini. Nah, di titik terendah itu saya berpikir, oh mungkin Allah sedang menghapuskan dulu dosa-dosa kita, tapi masih saja belum ada keajaiban yang sangat-sangat luar biasa kepada kehidupan kita. Nah, di sini saya mau menceritakan, berbagi pengalaman juga kepada kalian semua, bahwa ketika kita mengamalkan sholawat, ketika kita berbuat kebaikan, ketika kita melaksanakan hal-hal yang Allah perintahkan, tapi kalau kita tidak menyadari kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat, maka itu akan membentengi rezeki kita terhambat, sahabat semuanya. Nah, maka dari itu, apapun ya kebaikan yang kita lakukan saat ini, yang pertama kita harus mengakui dulu kesalahan kita selama ini.
apa saja yang sudah kita perbuat, yang sudah kita menjadi kehilapan atau menjadi hal yang buruk mungkin ya, yang kita lakukan, kita akui, kita terima, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu, sahabat semuanya, kalau sudah kita akui kesalahan kita, kita terima gitu ya, ketika Allah memberikan sebuah cobaan ataupun ujian dalam kehidupan kita, maka insya Allah keberkahan, kemudahan, rezeki Allah akan tambahkan, penghasilan kita, kebahagiaan kita, keselamatan kita, bahkan akan berkelimpahan terus menerus gitu. Dan tentunya setelah itu saya juga mempelajari lagi setelah sudah menyadari, karena saya ngerasa banyak salah di masa lalu saya, di masa-masa usia saya sedang banyaknya pengen hanya liburan atau happy-happy saja gitu, dengan cara apapun, secara baik buruknya saya lakukan lah, ibaratnya seperti itu. Mungkin saya nggak menceritakan apa saja yang sudah lakukan. Pada intinya kita mengakui kepada Allah SWT, dan setelah itu kita menanam kebaikan, dan ternyata saya pelajari juga bahwa yang namanya kebaikan itu tidak akan ada putusnya. Ketika kita berbuat baik satu kali, entah itu menolong orang lain, dan kita juga akan mendapatkan berkelimpahan ketika kita sedang punya kebutuhan dan tidak tahu orang itu juga langsung karena punya hutang budi kepada kita, akhirnya kita ditolong juga oleh orang tersebut gitu ya. Dan terus menerus hal kebaikan itu, bahkan sampai anaknya itu tahu bahwa orang tuanya itu pernah ditolong oleh temannya gitu misal, dan sampai berbuat baik juga kepada temannya tersebut gitu ya. Nah, ternyata hal-hal kebaikan itu akan berkelimpahan terus, tapi sebaliknya sahabat semuanya, ketika kita melakukan hal yang buruk, maka akan kalau kita belum menyadari, kalau kita belum mengakui, belum bertobat, akan terus-menerus menjadi hal buruk dan tertanam hal buruk gitu. Ketika kita berbuat buruk dan setelah itu kita dibicarakan oleh saudara kita, dan setelah ada kebaikan pun menjadi hal buruk gitu, karena kehilangan sebuah kepercayaan gitu. Nah, pada intinya yang sudah saya pelajari bahwa ketika kita memperbanyak sholawat, emang sangat luar biasa kita didekatkan dengan hal-hal kebaikan. Dan tentunya jangan putus asa bahwa di setiap kita melakukan hal kebaikan, apapun kebaikan itu, jangan khawatir bahwa akan menjadi sebuah perkembangan hidup yang lebih baik. Tapi sebaliknya, kalau kita masih melakukan hal yang buruk, dan ya begitu, jadi tidak berkembang ataupun menjadi hal yang kurang baik dalam kehidupan kita ke depannya. Nah, setelah itu saya juga mau menceritakan juga bahwa ketika kita mendapatkan sebuah keberkahan itu harus punya yang namanya keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mencari keridhaan Allah ketika kita pengen punya rumah bagus, pengen punya uang yang banyak, pengen punya pengusaha sendiri, pengen apa yang kita inginkan, yang kita hajatkan, bagaimana Allah ridho gitu kan, memberikan rezeki tersebut kepada kita. Nah, karena yang saya pelajari juga bahwa banyak orang yang bekerjanya toh-tohan gitu ya, pulang pagi pulang malam gitu ya, pagi pulang pagi, tapi rezekinya kayak dibuat capek saja gitu. Tapi ada juga orang yang sedikit bekerjanya tapi penghasilannya sangat luar biasa. Nah, saya pelajari juga di mana titik terbaiknya gitu. Dan saya juga sempat sharing, berbagi cerita kepada teman dekat saya juga,
saya tuh kenapa ya kalau melaksanakan eh, beribadah kepada Allah, rezeki saya ngerasa seret gitu. Terus tapi kalau saya menjauhi perintah Allah, tidak menjalankan sholat 5 waktu juga, tapi rezeki saya terasa ngalir saja gitu. Nah, di situ saya pelajari juga bahwa, dan saya juga mencari ilmu, mencari wawasan bahwa ternyata ketika kita tidak melakukan kewajiban atau membuat yang namanya beribadah kepada Allah, besar kecilnya orang tersebut juga punya hal kebaikan. Entah itu selalu berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada gurunya, bahkan bisa jadi tidak melakukan hal-hal yang buruk gitu ya, dan selalu tapi di sisi lain punya hal kebaikan, dan Allah langsung memberikan balasan tersebut di dunia ini gitu. Nah, tapi terkadang kalau kita sudah melakukan ibadah dan kita belum merasakan yang namanya, terus ngerasa rezeki kita seret, bisa jadi Allah mau menghilangkan dulu hal yang buruk dalam kehidupan kita. Misalkan kita punya barang yang mungkin barang itu bukan hasil dari ya cara yang baik mungkin, dan setelah itu Allah hancurkan, Allah ambil, dan setelah itu jangan khawatir, kalau kita terus-menerus yakin kepada Allah, Allah akan gantikan kembali hal tersebut gitu. Dan ketika contoh ya, saya juga mempelajari bahwa ketika kita punya hutang gitu, kita tidak bisa bayar. Misalkan kita nyicil motor, dan setelah itu kita tidak bisa bayar. Padahal kita tahu kita ada motor gitu. Tapi kalau kitanya tidak tergantung dengan sebuah kendaraan tersebut, kita kembalikan motor tersebut, dan sehingga hutang kita menjadi lunas gitu ya. Walaupun kita tidak bisa membayarnya, tapi kita membalikan sebuah motornya. Nah, setelah itu yang kita pikirkan, kita gimana ya kalau kita tidak punya motor lagi. Nah, padahal di sisi lain Allah akan gantikan rezeki yang lebih baik dari itu, dan Allah akan gantikan juga gitu, dan kita akan lebih mudah juga mendapatkan sebuah kendaraan tersebut. Tapi kalau kita terus-menerus menahan diri, kita sudah tidak bisa membayarnya, apalagi kita menyicil dengan hal yang riba gitu. Nah, itu akan semakin sulit, dan pada akhirnya kita nama kita jelek di sebuah bank mungkin karena kita tidak sanggup bayar, dan akhirnya terus-menerus kita sampai dikejar-kejar pihak bank gitu ya, ditanyakan, ditelepon gitu kan, sampai didatangi ke rumah gitu. Dan syukur-syukur cuma datang ke rumah dan telepon, dan setelah itu ada tetangga yang melihat, saudara, dan jadinya hal yang buruk dalam kehidupan kita gitu. Nah, mungkin itu saja ya yang saya sharingkan di dalam video kali ini. Next di video berikutnya, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya di sini cuma sharing, berbagi cerita, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Salam silaturahmi, dan mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah SWT, diberikan keberkahan, diberikan kebahagiaan, keselamatan, dilunaskan semua hutangnya, dan diangkat yang punya penyakit, diangkat penyakitnya, yang belum punya jodoh dipertemukan jodohnya, dan yang belum punya pekerjaan pun diberikan pekerjaan yang layak, yang baik, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.